Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Konnichiwa. Senang dapat berjumpa lagi dengan sahabat Maru-Maru Nihong. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri sebagai pembawa acara. Hari ini kami bertiga dengan saya Rizka Aini dari Bekasi. Berikut partner saya, Bapak Christoph, silakan. Konnichiwa, perkenalkan nama saya Christoph, saya dari MGMP Bahasa Jepang Provinsi Jambi. Ya, terima kasih Pak Christoph atas perkenalannya, serta pembawa acara tamu khusus kali ini yaitu Ibu Diana. Silakan Ibu Diana. Selamat sore semuanya, konnichiwa, saya Diana atau Budi dari klik ya, Instagram Tetangga Nobita. Baik, terima kasih Ibu Diana dan Pak Christoph perkenalannya. Kami senang sekali berjumpa dengan sahabat Maru-Maru Nihong pada kesempatan acara hari ini, yaitu dengan tema sharing kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Jepang. Nah, sahabat Maru-Maru Nihong, memasuki acara berikutnya adalah ucapan HUT kemerdekaan Indonesia oleh Ketua MGMP Bahasa Jepang Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh Christoph Sensei dan dilanjutkan untuk pemutaran video ucapan HUT RI kemerdekaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada tahun ini kita sudah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Sebelum saya memberikan sedikit sambutan saya mengenai tentang kegiatan ini, saya akan mengucapkan merdeka buat kita semuanya. Merdeka. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 buat negeri kita tercinta Indonesia. Semoga negeri kita tercinta Indonesia ini selalu dalam keadaan aman, damai, sejahtera, dan juga senantiasa kita selalu rukun, senantiasa sesama anak bangsa. Saya mewakili MGMP Bahasa Jepang Provinsi Jambi mengucapkan selamat kepada kita semuanya dalam kegiatan hari ini, dalam kegiatan seminar webinar kita tentang dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Semoga kegiatan kita hari ini kita bisa ikutin dan kita bisa ambil nilai-nilai manfaat positif dari kegiatan tersebut. Demikianlah sambutan ucapan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dari saya mewakili MGMP Bahasa Jepang Provinsi Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih kepada Pak Christoph atas ucapannya. Dilanjutkan dengan pemutaran video, yaitu ucapan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang akan disampaikan dari Undip mewakili Prodi Sastra Jepang dan UNESA mewakili Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Mohon kepada Bapak Yundi untuk ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Kami mewakili Prodi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro ingin mengucapkan selamat HUT RI yang ke-78. Semoga negara Indonesia semakin maju, semakin jaya dan sejahtera seluruh masyarakat. Amin. Saya sendiri berharap semoga Prodi Bahasa Jepang seluruh Indonesia baik S1, vokasi maupun pihak D3 semakin maju, semakin berkembang. Mudah-mudahan akreditasinya bisa unggul semuanya dan para lulusannya bisa bekerja dengan gaji sebesar-besarnya, bekerja dengan dengan kemampuan yang sangat bagus sekali dan berpihalah dengan lulusan-lulusan dari prodi-prodi yang lainnya. Amin. Demikian juga saya, semoga seluruh prodi Bahasa Jepang seluruh Indonesia sukses semuanya, sukses program kerjanya dan semuanya terrealisasi unggul dan seluruh mahasiswanya meraih masa depan dengan gemilang. Amin. Amin. Sayonara. Baik, terima kasih. Dilanjutkan untuk video berikutnya yang akan disampaikan dari UNESA mewakili Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Mohon bantuannya Pak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jojok Suparjo, mewakili staf pengajar dan tenaga pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Jepang,
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Sebagai sivitas akademika Prodi Pendidikan Bahasa Jepang FBS UNESA dengan tulus berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan intelektual dan moral generasi muda Indonesia dalam semangat kemandirian dan inovasi, kami akan terus mempersiapkan para pemimpin masa depan yang lebih mampu mendorong Indonesia maju ke arah yang lebih gemilang. Kami percaya bahwa pendidikan adalah fondasi yang kuat dalam membangun masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara, seperjuangan semangat kita untuk terus melaju menuju Indonesia maju tidak boleh pudar. Kita memiliki tantangan yang harus dihadapi, namun dengan semangat gotong royong dan tekad yang kuat, kita pasti dapat mengatasi segala rintangan. Kita harus bersatu dalam visi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkesetaraan yang lebih besar, dan kesejahteraan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Di usia 78 tahun ini, mari kita terus memupuk semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air, dan semangat kebersamaan. Dirgahayu Indonesia ke-78, terus melaju menuju Indonesia maju, merdeka. Di hari tua sampai akhir menutup mata. Terima kasih kepada Pak Yuni yang sudah menempatkan video. Baik, sahabat Maru-Maru Nihong, memasuki acara berikutnya itu acara inti, yaitu sharing kemerdekaan Indonesia, sharing kemerdekaan Jepang yang akan dipandu langsung oleh Ibu Diana Nugroho dan Bapak Christoph Simangunsong. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih Bu Rizka. Oke. Nah, ini saatnya saat kita nih Bu Diana, ini kita akan Nah, kita berdua akan memandu sore ini ya. Iya, kita akan mengundang pembicara pembicara hebat hari ini, Bu Diana. Sebelumnya kita akan perkenalkan dulu CV mereka, Bu. Ya, baik-baik. Ya, Bu Diana ya. Oke, saya akan membacakan CV dari Bu Susi Ong. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Bu Diana yang akan membacakan CV dari Pak Eka. Saya akan bacakan. Ibu Susi Ong, PhD, adalah seorang pengajar pada program studi Kajian Wilayah Jepang, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. Beliau merupakan pengampu mata kuliah Kajian Sejarah Jepang dan Kajian Masyarakat Jepang Kontemporer. Beliau adalah sarjana bahasa Jepang dari Tokyo University of Foreign Studies, dan beliau juga mengambil gelar Magister dan Doktor Ilmu Sosial dari Hitotsubashi University Tokyo, Jepang. Beliau juga merupakan Research Assistant pada Faculty of Social Science, Hitotsubashi University. Selain itu juga, Ibu Susi Ong ini juga sudah menghasilkan beberapa karya yang dipublikasikan, yaitu yang pertama, Seikatsu Kaizen, Reformasi Pola Hidup di Jepang, yang diterbitkan oleh Alex Media Kompetindo pada tahun 2017. Yang kedua, beliau menerbitkan juga Sakai Kaijo. Sakai Kaijo. 100 tahun reformasi sosial di Jepang dari demokrasi ke reformasi pada tahun 2019 oleh Alex Media Kompetindo. Saat ini, Ibu Dr. Susi Ong terlibat dalam proyek penelitian bersama Nihon University Tokyo mengenai aktivitas bisnis dan komunitas orang Jepang di Hindia Belanda di awal abad ke-20. Keren ya Bu Diana ya? Wah, itu Keren sekali. Oke. Selanjutnya pada Ibu Diana kami persilakan untuk membacakan CV Pak Eka. baik. Kalau tadi Ibu Susi dengan sederet prestasi dan juga, wah pokoknya kita semuanya beruntung ya bisa mendengarkan langsung dari Ibu Susi. Kali ini kita akan juga mendengarkan paparan dari Bapak Eka Budianta. Saya akan bacakan CV-nya ya. Baik, Bapak Eka Budianta ini atau Mas Eka ini lahir di Nimbang, Lamongan, Jawa Timur 1 Februari 1956. Masuk Fakultas Sastra UI, Seksi Jepang 1975. Menulis banyak sekali, ada ribuan puisi dan bekerja sebagai wartawan Tempo, koresponden Yomiuri Shimbun, serta penyiar radio BBC World Service di London. Bukunya Langit Pilihan menang sebagai kumpulan puisi terbaik 2012. Menulis biografi antara lain Cakrawala Ruseno,
disentuh Emil Salim dan mendengar Pramudia. Oke. Alumni dari University of Iowa International Writing Program ini mendapatkan penghargaan sebagai penulis berdedikasi untuk genre fiksi 2022. Dan yang terbaru adalah kumpulan visiografinya berjudul Mekar di Bumi mendapat rekor Muri 2021. Jadi sebenarnya ada lebih banyak lagi keterangan-keterangan di dalam CV ini, tapi kita singkat aja di sini karena kita tidak berlama-lama lagi. Kita segera dengarkan paparan dari Ibu Susi ya. Iya, Bu Diana, benar Baik. sekali. Ya. Oke. Kepada Ibu Susi Ong, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Diana, Pak Christoph, dan selamat siang ya untuk teman-teman, rekan-rekan, terutama mungkin adik-adik siswa SMA ya. Terima kasih ya sudah join bergabung ya dengan kami. Saya dengan latar belakang pendidikan sejarah Jepang ya, saya belajar tentang sejarah Jepang. Hari ini saya ingin sedikit sharing gitu ya mengenai apa sih ya pengalaman ini, bagaimana orang Jepang menyikapi kemerdekaan gitu ya. Kemerdekaan itu artinya itu suatu transisi atau perubahan ya dari kondisi tidak merdeka, apakah itu dijajah dan sebagainya menjadi merdeka ya. Itu jadi bagaimana bangsa Jepang tuh menyikapi. Nah sebelumnya mungkin sedikit catatannya, mungkin kita di Indonesia banyak yang tidak tahu ya bahwa Jepang itu sebenarnya pernah berada dalam kondisi tidak merdeka. Apakah itu dijajah atau tidak, ini agak sulit gitu ya. Artinya tapi intinya adalah tidak merdeka ya. Jadi di tahun 1945 Jepang kalah perang, Jepang berperang dengan Amerika dan kalah. Setelah kalah Jepang itu kehilangan kedaulatan. Jadi artinya pemerintahan Jepang itu ya memang dipegang oleh pemerintah Jepang ya, Perdana Menteri, menterinya dan sebagainya, tapi ada instruksi gitu ya, yang lebih tinggi lagi dari wakil dari Presiden Amerika Serikat ya di Jepang. Nah, jadi selama ini periode ini berlangsung ya, jadi kondisi tidak merdeka ya, orang Jepang mengatakannya itu ya tidak merdeka gitu ya. Itu ya, berlangsung selama 7 tahun, dari tahun 1945 sampai dengan 1952. Jadi kalau di kita kan 1945 itu proklamasi kemerdekaan, kita merdeka ya. Tapi memang setelah itu kan ada revolusi fisik ya, saya kira teman-teman adik-adik pasti semua tahu ya, dari tempat tahun 45 sampai 49 ya. Nah, Jepang itu dari tahun 45 itu kalah perang, kemudian masuk dalam kondisi tidak merdeka. Kemudian merdekanya di tahun 1952. 52 itu artinya merdeka, artinya Amerika mengakui kedaulatan kemerdekaan Jepang, mengembalikan kemerdekaan Jepang, dan Amerika, istilahnya pemerintahnya itu meninggalkan Jepang. Jadi setelah itu Jepang itu merdeka. Ya. Nah, merdeka itu kalau untuk adik-adik yang belajar bahasa Jepang tentu tahu ya, bahasa Jepang merdeka itu dokuritsu gitu ya. Dokuritsu itu sebetulnya artinya secara harafiah itu merdeka. Bukan ya, artinya diterjemahkan jadi merdeka, tapi secara harafiah itu artinya berdiri sendiri. Berdiri sendiri artinya tidak menopang gitu ya, tidak menyandarkan diri ke orang lain gitu ya. Dokuritsu. Ya, nah ini sedikit saya ingin sharing ini ya, ada satu poster ya. Ini ya posternya ya, ini adalah poster yang disebarluaskan di tahun 1952. Kalau ini oke ya, ini huruf angka Arab gitu ya. 1992 bulan 10 itu bulan Oktober gitu ya. Tahun 1952 itu adalah tahun di mana yang menandai Jepang itu kembali merdeka dan berdaulat ya. Tahun 1952 ini adalah poster yang disebarluaskan ini di provinsi Yamaguchi. Yamaguchi kalau nggak tahu silakan cari ya di Google Map ada gitu ya, di Jepang bagian barat. Yamaguchi Ken gitu ya. Ini provinsi Pemprov ini setiap bulannya tuh mereka menerbitkan poster gitu, semacam alat komunikasi gitu ya. Kalau sekarang kita namanya TKV gitu ya, komunikasi visual ya. Karena kalau dengan gambar itu komunikasi informasi gitu, pesan lebih mudah disampaikan. Nah di sini ya, coba saya zoom ya. Ini ada satu kayak seperti slogan gitu atau himbauan ya. Ini dokuritsu, maaf ini kanjinya agak susah. Dokuritsu ini tulisan seperti ini ya. Kemerdekaannya. Dokuritsu o chochiku no chikara de shimai shimashou. Jadi mari kita menunjukkan, membuktikan, memperlihatkan kemerdekaan kita ya dengan chikara itu tenaga atau kekuatan atau kemampuan ya, menabung ya. Chochiku itu artinya menabung. Jadi ini himbauan dari pemerintahan Jepang ya. Kita merdeka tahun 1952 ini kita Jepang merdeka ya. Tapi merdeka mari kita tunjukkan bahwa kita tuh adalah bangsa yang merdeka ya. Dengan apa? Dengan menabung. Ya, ini apa hubungannya merdeka dengan menabung ya? Jadi ini saya stop share ya. Ini sebagai bukti loh. Jadi bukan isapan jempol, bukan karangan saya gitu ya. Jadi di tahun 1952 ini Jepang kembali berdaulat, tapi kondisi ekonomi Jepang itu sebetulnya tidak terlalu baik.
Itu satu ya. Kedua, kebiasaan hidup ya. Kalau di kita tuh istilahnya budaya gitu ya. Budaya Jepang pada masyarakat pada Jepang itu pada umumnya sebetulnya kurang baik. Jadi masih tidak disiplin, karet, buang sampah sembarangan, nyerobot gitu ya. Bisa berlawan kalau nyetir itu melawan melawan arus gitu ya. Itu masih banyak orang-orang yang tidak tertib, itu banyak. Jadi itu artinya sebenarnya secara budaya itu levelnya masih sangat rendah ya. Itu adalah persepsi orang Jepang, para tokoh masyarakat dan pemerintah Jepang waktu itu. Tapi ya mereka tidak berkeluh kesah ya, tapi berusaha. Ayo kita dengan memanfaatkan momentum kemerdekaan secara politik yang merdeka dari Amerika, mari kita berbenah diri gitu ya untuk berubah untuk menjadi lebih baik. Salah satu caranya, Jepang waktu itu masih kondisi ekonomi kurang baik. Oke, kalau begitu, gimana caranya supaya kehidupan kita menjadi lebih baik? Salah satunya adalah, jadi ini kampanye menabung tahun 1952. Nah, saya sempat baca semacam penjelasannya ya. Penjelasannya adalah tahun 1952 itu Jepang itu mulai merdeka. Negara merdeka, tapi negara merdeka kalau setiap rakyatnya tuh, setiap anggota masyarakat, rakyatnya kalau belum merdeka, ya percuma negara merdeka. Nah, merdeka itu juga dalam arti secara ekonomi mandiri. Mandiri artinya nggak tekor gitu ya, tidak besar-besar daripada tiang gitu ya. Dan masih bisa menabung, jadi supaya nanti kan antisipasi kalau misalnya ada bencana dan sebagainya itu nggak usah sampai jadi nggak tahu mau gimana gitu ya. Jadi itu semacam slogan gitu kampanye ya untuk menabung, dan itu memang kampanye menabung secara besar-besaran secara nasional itu memang dimulai di tahun 1952. Ya itu pertama. Kedua mungkin adik-adik yang mungkin kalau pernah nonton film atau lihat di YouTube gitu, di Jepang itu banyak sekali taman bunga gitu, bunganya bagus sekali ya. Mungkin selama ini kita tahunya karena Jepang itu negara 4 musim ya, jadi setiap musim, kalau musim semi itu bunga bermekaran, tapi nggak cuma itu aja ya. Jadi kalau tidak ada orang yang secara khusus gitu menanam bunga ya mungkin di tempat yang gersang misalnya itu tidak tumbuh bunga gitu ya. Jadi sebenarnya Jepang, kalau kita sekarang tahu mengenal Jepang itu, Jepang tuh pemandangan indah gitu ya, banyak bunga bermekaran, bunganya indah banget, dan kita kepengen banget foto gitu ya, katanya Instagramable gitu ya. Itu sebenarnya karena hasil gitu ya dari kampanye menanam bunga. Jadi itu ada ya kampanye, dan ini mulainya juga di tahun 1952. Jadi artinya ini yang memulainya seorang guru sekolah ya, saya lupa guru SD atau SMA, itu seorang guru sekolah. Dan saya melihat waktu ini tahun 1952 itu sebagai momentum, oke, di tahun ini kita merdeka. Nah, merdeka itu dijadikan semacam titik awal, ayo kita berusaha, semangat, kita berusaha supaya kita bisa menjadi lebih baik. Ya, jadi itu ya kampanye menanam bunga itu juga dimulai ya. Awalnya sebetulnya dari suatu daerah itu sekolah gitu, seorang guru sekolah. Tapi kemudian gurunya ini mengajak ya banyak orang, ayo kita menanam bunga. Jadi sebenarnya kelihatannya halnya sepele gitu ya. Tapi kalau hal yang kelihatannya sepele itu kalau dilakukan serentak oleh banyak orang ya dengan sukarela. Jadi bukan dengan paksaan, dengan misalnya kalau tidak menanam bunga nanti dihukum atau didenda, nggak begitu ya. Jadi semua dengan sukarela, dengan senang hati kalau menanam, nanti lama-lama itu skalanya tuh luar biasa ya. Jadi kalau sudah rajin menanam, misalnya di masing-masing depan rumah, misalnya di taman kecil misalnya di depan rumah sendiri gitu ya. Kalau mereka menanam, nanti ketika bunga-bunganya mekar, wah. Jadi intinya esensinya adalah ketika melihat bunganya mekar, kita akan jadi semangat. Kita senang gitu ya. Orang yang melihatnya akan jadi senang. Kalau orang sudah merasa senang, itu akan jadi semangat. Ayo kita optimis gitu ya. Senang, happy gitu ya, dan optimis. Ayo kita semangat, kita bekerja. Nah, kalau kita sudah semangat bekerja, nanti hasilnya pasti bagus gitu ya. Jadi intinya kemudian ada hal-hal yang lain. Ini sebenarnya saya juga sudah banyak menulis gitu ya tentang kampanye perbaikan pola hidup ya. Jadi ngantri, jangan buang sampah pada sembarangan, sopan santun kalau ketemu orang jangan cemberut gitu ya, harus tegur sapa gitu ya. Jadi hal-hal yang ya kalau sekarang bahasa Jepangnya manner sebetulnya ya sopan santun gitu ya. Bagaimana sikap yang pantas ya dalam bermasyarakat, itu sebetulnya kampanye besar-besarannya itu di tahun 1950-an. Momentumnya gitu ya, momentum artinya semacam batu loncatan. Jadi triggernya itu adalah kemerdekaan di tahun 1952. Jadi begitu tahun 1952 Amerika menyatakan mereka akan mengembalikan kedaulatan kepada Jepang. Jepang kembali merdeka. Rakyat Jepang banyak yang tersemangat istilahnya. Ayo kita manfaatkan momentum ini untuk kita berusaha lebih keras lagi ya supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya. Dan hasilnya adalah Jepang yang kita kenal sekarang. Ya. Kami ini yang
para panitia gitu. Kami adalah ya dulunya belajar bahasa Jepang, kuliah bahasa Jepang ya. Dan kami karena mengagumi Jepang gitu, oh hebat gitu ya. Kemudian sekarang adik-adik siswa SMA ya, saya kira kalian juga pasti mungkin yang mengambil bahasa Jepang itu sedikit banyaknya karena terkagum-kagum gitu, mengagumi Jepang gitu ya. Nah, Jepang yang kita kagumi sekarang itu bukan dari sononya begitu ya, tetapi bukan dari sononya seperti yang kita kenal sekarang, tetapi ini semuanya adalah berkat usaha jalan-jalan waktu yang panjang. Dan salah satu momentum mungkin istilahnya agak sulit dimengerti gitu ya. Kapan dimulainya gitu ya? Itu adalah dalam rangka memperingati atau merayakan kemerdekaan di tahun 1952. Ya, saya kira singkat saja itu saja ya dari saya. Oke, terima kasih. Ya, Christoph, silakan. Oke, keren sekali ya Bu Diana ya. Wah, keren sekali. Jadi ternyata seperti yang kita pikir ya, kita pikir Jepang emang dari sononya seperti itu, udah keren, seperti itu. Ternyata kemerdekaan adalah sebuah usaha. Ya. Benar sekali. Dan mereka juga mulai untuk mengembangkan Jepang yang modern seperti sekarang yang kita kenal itu juga justru ada peran-peran hal-hal kecil ya. Maksudnya tidak dimulai dari hal yang besar, tapi dimulai dari hal-hal kecil seperti tadi ada gerakan menabung, ada gerakan menanam bunga. Iya. Jadi hal-hal yang kecil itu akhirnya menjadi sesuatu yang tersebar luas di tengah masyarakat Jepang sehingga menjadi satu gaya hidup buat mereka. Betul. Benar sekali. Nah, selanjutnya nih kita akan dapat pemaparan dari siapa nih Bu Diana? Bapak Budianta atau Mas Eka. Iya, baik. Kita persilahkan ya. Kami persilahkan Mas Eka. Baik. Oh, baik. Kalau kita ada video yang akan diputarkan dulu ya. Silakan. Indonesia Raya. Tangan kanan naik setinggi telinga. Dari 5 berjati. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur, mengucapkan salam nasional merdeka. Negara yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang Pada tanggal 31 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia pernah mengeluarkan maklumat bahwa bangsa ini punya salam nasional yang berlaku sejak 1 September 1994, yaitu Salam Merdeka. Maklumat itu sampai sekarang masih berlaku karena belum dicabut. Pemerakarsanya adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Insinyur Soekarno menjadikan Salam Merdeka sebagai alat untuk menggembleng rakyat Indonesia agar semangat perjuangan terus menyala. Dalam banyak kesempatan bertemu rakyat, Bung Karno tidak pernah lupa pekik merdeka. Caranya ialah dengan mengangkat tangan setinggi telinga, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikkan merdeka. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adam, pekik merdeka menurut Soekarno adalah pekik pengikat, bahkan sebuah cetusan daripada bangsa yang berkuasa sendiri dengan tiada ikatan imperialisme. Itulah sebabnya harapan Soekarno, jangan lupa kepada pekik merdeka. Setiap kali kita berjumpa satu sama lain, pekikanlah merdeka. Baik, silakan Bapak. Ternyata ada Merdeka. Ada salam kemerdekaan ya. Merdeka. Sesuatu yang sangat kultural, sama seperti orang Jepang kalau ketemu orang Jepang di manapun selalu membungkuk. Saya kira itu salah satu ide yang ternyata tidak dipraktekkan oleh kita semua sebagai orang Indonesia, mengangkat tangan setinggi telinga, kemudian berteriak merdeka gitu. Mungkin dulu-dulu pernah gitu. Saya tidak tahu apakah sekarang bisa dipulihkan, dijadikan salam persaudaraan gitu ya. Tapi yang saya tahu adalah setiap bangsa itu memberi makna kemerdekaannya masing-masing sangat berbeda. Ya, tadi Susi Sensei sudah menjelaskan bagaimana kemerdekaan
menurut orang Jepang menabung, menanam bunga dan sebagainya. Tapi yang kita tidak tahu adalah bagaimana Jepang sebagai penjajah. Karena memang itu sebelum dikalahkan pada tahun tanggal 14 Agustus tahun 45 itu, Jepang adalah semacam kolonialis gitu. Dan Indonesia sangat diuntungkan. Saya ingat itu pertanyaan dari Pak Nugroho Noto Susanto, apa manfaat penjajahan Jepang untuk Indonesia? Jawabnya sangat sederhana, mempercepat kemerdekaan. Jadi kalau tidak dijajah Jepang, mungkin agak susah. Dan itu kita tahu Laksamana Maeda itu membantu penyusunan di tempatnya. Laksamana Maeda itu teks proklamasi disusun. Dan tadi pagi saya juga mendengar bahwa mobil yang dipakai oleh Bung Karno itu berasal dari pejabat Jepang yang dari kepala dari kereta api. Jadi mobil mewah, sedan yang paling mewah pada waktu itu dimiliki oleh orang Jepang. Saya tidak tahu namanya siapa, tapi dia menjabat kepala kereta api. Dan katanya cukup untuk 7 orang. Sedan tapi dengan korden dan sebagainya, dan itu dipakai oleh Bung Karno. Setelah yang lucu itu dianggap sebagai mobil curian. Karena apa? Karena setelah itu supirnya orang Indonesia itu disuruh pulang kampung supaya tidak dicari oleh bosnya. Jadi, nah itu yang menarik. Yang kedua, saya ingin menggarisbawahi bahwa setiap bangsa itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Kalau kita ingat bagaimana lagu kebangsaan Amerika ya, over the land of the free and the home of the brave. Di atas tanah orang merdeka, di tanah orang pemberani. Oh, can you see? Itu lagu kebangsaannya. Dan lagu kebangsaan itu mencerminkan bagaimana sikap orang-orang terhadap kemerdekaan. Kalau kita dengarkan lagu kebangsaan Perancis, itu juga Le Marseillaise itu menyiratkan kemerdekaan, bahwa kemerdekaan itu siap untuk perang. Hofer citoyen, armée votre bataillon. Itu bagaimana Perancis menafsirkan kemerdekaan. Indonesia dengan sangat jelas merdeka karena menjadi suatu bangsa karena ingin merdeka. Penjajahan itu memberikan energi untuk kemerdekaan, dan wujudnya adalah proklamasi kemerdekaan. Dan itu saya kira sangat telak bahwa Indonesia merdeka menjadi suatu bangsa karena kata merdeka. Itu. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin memberikan makna yang mendalam untuk kata merdeka itu. Jadi yang pertanyaannya adalah, apakah Indonesia sebelum dijajah merdeka? Apakah ada semacam petunjuk-petunjuk bahwa kemerdekaan itu sudah kita miliki? Saya pernah membuat puisi namanya Pusaka Majapahit. Kalau ditanya sebutkan satu kata untuk Majapahit, jawabnya Nusantara, nama lama tanah airku. Kalau 2 kata terkenal untuk Majapahit, jelas merah putih, bendera kampung halamanku. Kalau 3 kata terpenting untuk Majapahit, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsaku. Ini ternyata sudah pernah saya bacakan di luar negeri, sehingga ada bahasa Inggrisnya. If you are to choose one word for Majapahit, the answer is Nusantara.
the older name of my homeland. If two words are to represent Majapahit, for sure, red and white, the flag of my homeland. And what about three words? Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Selanjutnya, di New York, aku melihat patung babi kecil dari perunggu, celengan Jawa dari Majapahit, abad ke-14 tulisnya. Di jantung Inggris, dekat rumah William Shakespeare, restoran Stratford punya sate Majapahit pada menu. Potongan kecil-kecil daging bakar ditusuk, diberi bumbu. Lesatnya bikin dunia serasa milikmu. Jadi waktu saya pergi ke tempatnya Shakespeare itu di Stratford itu, tidak jauh dari itu ada restoran yang menyajikan sate Majapahit. If in New York, I saw a small bronze piglet, a Javanese piglet bank from 14th century Majapahit, the labor read. In the heart of England, near William Shakespeare's home, the Stratford City restaurant puts Majapahit satay in the menu. Small slabs of roasted meat, skewered, marinated with spices. The taste makes me feel that the world is mine. Jadi waktu saya memakan itu rasanya semua dunia ini milik saya, karena perasaan bahwa dari zaman dulu pun sudah ada makanan yang sumbangan dari Indonesia untuk dunia. Saya kira itu yang pertama saya ingin sampaikan. Yang kedua, kita memang merdeka itu ada dalam pengertian Indonesia, ada merdeka dari penjajahan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari ketertindasan dan sebagainya. Dan ada merdeka untuk membangun, merdeka untuk hidup berpolitik, untuk hidup ekonomi yang baik dan sebagainya. Dan ini dalam pengertian Indonesia itu sangat jelas ya. Ada merdeka untuk dan merdeka memberi. Nah, yang saya ingin bagikan juga itu ada, kemudian saya akan banyak sekali ke luar negeri ya. Saya tahu bahwa dalam bahasa Jepang, kampung halaman itu Furusato. Dan Furusato itu, aku menangisi negeri itu bersama hujan di pantai. Dan tidak merasakannya. Ini beberapa lama di Okinawa ini. Ada satu laut telah berubah menjadi lagu bergema dari masa kecil ke masa tuaku yang fana. Dan kamu masih menangis di negeri itu. Mungkin bernyanyi, mungkin bermimpi. Aku akan datang pada waktu. Aku tak percaya. Kamu tak percaya. Hamparan padi bersusun-susun di cakrawala. Kamu tentu mendengar. Aku akan segera kembali ke balik gunung, ke seberang lautan. Jadi tanah air itu adalah simbol kemerdekaan kita, di mana kita rela mati, kita, dan di Indonesia itu kata merdeka itu identik dengan hidup. Karena itu ada semboyan merdeka atau mati. Berulang kali Wakil Presiden Muhammad Hatta itu berpidato untuk mengoreksi itu. Dia bahkan ke Surabaya karena untuk mengkoreksi, bukan merdeka atau mati, tapi merdeka dan membangun gitu katanya. Tapi tidak ada yang mendengar. Bahkan Bung Tomo sendiri teriak, merdeka atau mati, merdeka atau mati. Karena memang merdeka itu dimaknai sebagai hidup, sebagai kehidupan itu sendiri.
dan nilainya itu sama seperti sebesar hidup itu. Yang terakhir, saya ingin membacakan puisi dari kenangan untuk kakek saya. Kakekku merah putihku. Kata kakek, yang terbaik lahir 17 Agustus. Kambing dan sapi yang lahir di tanggal itu, telur yang menetas dan pohon yang ditanam membawa berkah istimewa di hari merdeka. Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Begitu kakek bernyanyi sepenuh hati. Sepanjang hidupnya, kakekku percaya lahir pada hari kemerdekaan itu istimewa. Anak kambing dan sapi, juga bayi manusia, bahkan semua pohon sepanjang jalan berselempang bendera merah putih. Mulai dari dunia fana ini sampai nanti di surga. Jadi, Ibu Bapak, ini dari buku yang terbaru yang belum diluncurkan, mau diluncurkan tanggal 20. Oh, hari ini pada saat yang sama ini ada peluncuran buku ini di Taman Ismail Marzuki, Merah Putih, anak-anak merah putih. Dan puisi yang keempat, lagu Merah Putih, karya saya Eka Budianta. Bernyanyi anakku bernyanyi untuk seluruh alam semesta. Terima kasih kepada Tuhan, pemberi gunung dan lautan. Dari jiwamu yang merdeka, bersyukur untuk tanah air. Berkahnya selalu mengalir. Merah putih nyanyian kita. Ayah bunda dan saudaramu, leluhur dan sejarah bangsa, sumber semangat dan karyamu buat kampung halaman tercinta. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku sekalian, kita jaga kemerdekaan itu sebagai kita menjaga hidup kita. Kita teruskan tanah air kita yang merdeka ini untuk selama-lamanya, kalau mungkin. Dan itu mengingatkan saya pada lagu kebangsaan Jepang. Lagu kebangsaan Jepang itu menunjukkan bahwa orang Jepang itu maha sabar, luar biasa sabar. Jadi mungkin Ibu Susi Ong bisa menjelaskan nanti. Puisinya itu berasal dari abad ke-8 ya, abad ke-7 bahkan. Lagu kebangsaan yang paling tua di dunia. Tetapi lagu kebangsaan yang ini yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat peta Asia dan Eropa yang nyambung, itu Inggris adanya di kepulauan Inggris itu adanya di sebelah paling barat dan Jepang di sebelah yang paling timur. Jadi kalau dunia ini seperti burung, sayap kirinya itu Inggris, sayap kanannya Jepang. Ya, itu penafsiran saya, tidak ilmiah, tetapi firasat saya memang begitu. Karena apa? Kedua-duanya sangat dalam pengertian konservatif. Tanpa Inggris dan Jepang, kita tidak punya contoh bagaimana ada Kaisar ke-126 misalnya. Itu yang luar biasa, yang sangat bersinambungan dari zaman dulu. Itu saya kira itu. Dan orang-orang Jepang diajar untuk dari kerikil menjadi bukit. Bagaimana kerikil itu ditumbuhi oleh lumut sampai sebesar itu. Dan saya kira itu yang kita harus tekankan pada hari ini. Bagaimana kita belajar merdeka, belajar memelihara kehidupan sebagai orang-orang Jepang 10.000 tahun lamanya. Jarang ada lagu yang menyebutkan 10.000 tahun Jepang bertahta, dan itu saya kira tanah air yang paling ini. Dan kita tahu Inggris juga, God save the gracious king, God save the majesty, God save the king. Ya, sekarang king ya. Itu udah 500 tahun lagu kebangsaan itu dinyanyikan. Dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi ngomong-ngomong Nah, tadi, keren sekali ya Bu Diana ya, Bu Rizka ya, sangat keren sekali penjelasan dari Pak Eka. Jujur, satu hal yang saya dapat dari tadi penjelasan dari Pak Eka itu adalah ternyata kita punya salam nasional nih. Salam nasional itu adalah merdeka gitu. merdeka. Jadi nggak perlu malu lagi sekarang kalau kita ini Bu Diana mengucapkan dalam rangka Merdeka. merdeka, Merdeka. Gini tangannya ya. merdeka, merdeka. Seperti itu. Mungkin kita ingat lagi apa namanya salam merdeka itu karena semoga kita bisa terus memelihara kemerdekaan ini ya, karena kemerdekaan ini seperti kata Bung Hatta itu dibangun ya, merdeka dan membangun, walaupun katanya sebelumnya selalu diucapkan merdeka atau mati karena merdeka itu identik dengan kehidupan. Nah, kehidupan ini yang mesti kita jaga, tidak sekedar dijaga tapi juga dibangun. Mungkin adik-adik, bukan mungkin, sudah waktunya yang senior-senior ini menyerahkan kepada adik-adik. Di sini banyak sekali generasi muda yang hari ini ikut. Nah, kalian ini loh yang bertanggung jawab ke depannya untuk memelihara kehidupan ini, untuk memelihara kemerdekaan ini. Gitu ya. Benar Oke, sekali. Pak Christoph. Benar sekali Bu Iya. Diana. Ada yang ingin kita obrolkan lagi nggak? Kelihatannya masih ada waktu 10 menit. Apakah ini untuk apa namanya tadi Ya, yang untuk Saya kira kalau ada yang 1-2 bertanya lebih bagus. Karena udah ada yang mengangkat tangannya tadi. Oh, ada yang mengangkat tangan. Silakan, masih ada waktu. Jadi ya kami persilahkan deh kalau gitu ya, Pak Christoph Oh, ya. ya, boleh. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Bertanya kepada Ibu Susi boleh. Bertanya kepada Bapak Eka juga boleh. Silakan. Tapi diharapkan pertanyaannya berhubungan dengan topik kita hari ini ya, pasti. Bapak Ibu ya. Jadi Yang nggak berhubungan tidak dijawab ya. kita tidak akan jawab. Ya. Ya, baik. Oke, adik-adik, para peserta di sini ada yang mau bertanya? Ayo, semangat merdeka. Kita juga pengen tahu sesemangat apa sih adik-adik di sini memaknai kemerdekaan ini, atau 17-an kemarin ini semangat apa ya? Gitu. Ada? Siapa yang ingin bertanya silakan, atau di chat juga boleh, nanti kami bacakan. Oke. Tapi ini Bu Diana nih, tadi saya juga terinspirasi nih dari penjelasan Pak Eka. Berarti saya melihat kalau tanda kita waktu kita menghormat bendera itu juga mungkin salah satunya terinspirasi dari merdeka itu tadi ya, mungkin ya. Karena kan kita menghormat bendera itu kan sama seperti tadi gayanya Bung Karno, dia memberikan penghormatan itu waktu menghormat bendera itu sama seperti kayak menunjukkan 5 jari tanda merdeka gitu kan di depan wajah. Nah, ini jadi pembelajaran juga nih Bu Diana buat adik-adik kalau lagi upacara bendera, ketika bendera dinaikkan tangannya harus naik ya, jangan tangannya bermain HP di lapangan upacara. Atau malah nyolek-nyolek teman sebelah buat Benar sekali. Oke. Jarang-jarang loh kalau misalnya saya nggak tahu di negara-negara lain apakah hari kemerdekaan ini dirayakan seperti kita, di mana adik-adik kita semua juga para peserta upacara itu menyanyikan lagu kemerdekaan lalu sambil menghormat ke bendera. Atau mungkin Ibu Susi dan Pak Eka pernah Ya, dengar? saya beruntung karena tinggal di Bintaro ini dan setiap tahun ada upacara bendera. Dan setiap tahun itu kebetulan adik ipar saya itu yang mengibarkan bendera pusaka dari RW kita, rukun warga kita. Dan kemarin itu pesertanya lebih dari 200 orang. Oh, banyak Dan sekali. selalu ditutup dengan makan siang bersama dan ini menarik. Gitu. Iya. Tapi yang saya ingin sampaikan itu ada satu hal yang lebih penting, yaitu kesetiaan dan kedisiplinan. Pada waktu Bung Karno membaca teks proklamasi itu di rumahnya, yaitu di Pegangsaan Timur. Dikatakan bahwa Bung Karno bilang kita tunggu Bung Hatta, gitu. Dia tidak mungkin terlambat, gitu. 5 menit sebelum jam 10 Bung Hatta datang, gitu. Dan ini kemudian dibalas oleh Bung Hatta ketika ibu kota dipindahkan ke Bukit Tinggi, darurat perang pada tahun bulan Agustus pada tahun 46. Pada tahun 46 itu Bung Hatta menunggu di rumah gadangnya, dan orang-orang itu sibuk mencari channel radio, gitu.
Terus Bung Hatta, orang-orang menyarankan, Bung Hatta, ini salurannya buruk. Sekarang sudah hampir jam 10. Gitu. Bung Hatta maju aja pidato untuk memperingati genap 1 tahun kemerdekaan Indonesia. Gitu. Bung Hatta mengatakan, tidak, kita hanya menunggu aba-aba dari Bung Karno. Bung Karno di Jogja. Dan kira-kira 1 menit sebelum jam 10, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita merayakan genap 1 tahun kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itulah Bung Hatta masuk. Dan itu menunjukkan, saya kalau mengenang peristiwa itu, ingin menangis. Karena apa? Karena kesetiaan antara para pemimpin itu sangat tinggi. Sampai pada akhirnya Bung Karno meninggal duluan kan, tahun 70. Bung Hatta belakangan. Dan pada waktu Bung Karno sakit pun Bung Hatta datang. Gitu. Dan itu menunjukkan bahwa kesetiaan, kedisiplinan itu mutlak dalam nuansa kemerdekaan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Terima kasih. Ini memang kesetiaan ya. Kesetiaan itu ada saat kemerdekaan itu diproklamirkan. Baik, barusan ada pertanyaan, tapi saya nggak bisa baca seluruhnya. Apakah Pak Christoph bisa baca pertanyaan yang diajukan? Baik, Bu Diana, ini ada. Ya, ini saya Widyarini. Iya, ada 2 pertanyaan ini dari, mungkin 2 pertanyaan ini saja Bu ya, karena waktu kita terbatas. sebentar lagi Bu Susi, dari Sobir Pur dari Tangerang Selatan, dia menanyakan Pak Eka, bagaimana kisah orang-orang Jepang yang sembunyi di gua-gua setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pertanyaan kedua, mungkin ini juga sangat kaitannya erat, dari Cahya Fidriani Lutfia, SMA Negeri 1 Cikarang Timur. Izin bertanya, apa saja faktor yang menyebabkan Jepang mundur dari Indonesia? Mungkin 2 pertanyaan ini saja ya, Bapak Ibu ya. 2 pertanyaan ini pun hanya nggak bisa dibahas panjang. Jadi hanya sangat pendek dan singkat karena nggak mungkin ini. Itu akan menjadi cerita panjang sekali, saya tahu. Iya. Oke, silakan. Nanti mungkin dari Pak Eka, mungkin boleh. Ya. Saya beruntung karena mendapat pertanyaan ini. Ada banyak orang Jepang yang memang dalam tanda petik sangat berjasa untuk Indonesia. Bahkan ada prajurit Jepang yang mengganti namanya jadi Abdul Rahman misalnya gitu. Dan sembunyi di gua-gua dan memang mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena sejak awal sebetulnya Jepang itu datang dalam tanda petik untuk berjanji membebaskan dari kolonialisme Barat. Itu saya kira yang harus dicatat, karena Jepang akan memberikan kemerdekaan pada suatu hari nanti. Jadi Dokuritsu itu juga salah satu badan yang dipersiapkan untuk menyambut kemerdekaan Jepang. Saya kira Ibu Susi bisa menyambung dari situ. Iya, betul. Silakan Ibu Susi. Susi rasanya sih kurang lengkap kalau misalnya tidak ikut disambung. Ya. Silakan. Ini memang ceritanya memang panjang ya, tidak bisa singkat gitu ya. Tapi saya kira Anda pasti tahu, atau ini dari SMA Negeri 1 Cikarang Timur. Anda siswa SMA ya? Iya. Tentu Anda pasti pernah mendengar ya, tanggal Agustus ya, bulan Agustus tahun 1945 ya, tanggal 6 kota Hiroshima ya di Jepang dijatuhi bom atom ya. Bom atom itu dahsyat ya, sekali begitu dijatuhkan, ini pusat ledakannya itu, katanya saya pernah dengar seminar itu suhunya 1000 derajat Celcius ya, logam aja bisa lumer gitu ya. Itu ratusan ribu orang meninggal. Kemudian 3 hari kemudian di kota Nagasaki ya, itu kena bom juga, dibom. Kemudian sebelumnya itu Jepang itu mendeklarasikan perang, menyatakan perang terhadap ABCD ya, mungkin pernah dengar ya, atau Amerika, D itu British ya, Inggris, C itu Cina, D itu Dutch, Belanda ya. Nah di tanggal 8 Agustus ya, 88 itu Uni Soviet ya, sekarang Uni Soviet negaranya udah nggak ada, sekarang jadi Rusia ya. Uni Soviet juga menyatakan, mendeklarasikan perang dengan Jepang. Jadi Jepang jadi pemerintahnya kewalahan ya, harus berhadapan dengan begitu banyak musuh besar, kemudian 2 kotanya tuh sudah
jatuhin bom atom itu waktu itu Jepang adalah satu-satunya negara di dunia yang pernah menderita karena ini pemboman dengan bom atom. Bom atom dengan bom yang lain beda. Itu daya pemusnah massal gitu ya. Bunuhnya tuh luar biasa. Jadi itu adalah fakta yang kemudian kejadian yang memicu pemerintah Jepang memutuskan untuk menyerah kepada sekutu. Menyerah itu maksudnya nggak mau perang lagi gitu lah, udah menyerah kalah gitu ya kepada sekutu. Sekutu itu terdiri dari Amerika, Inggris, Prancis, Uni Soviet, Cina gitu ya. Yang sekarang jadi anggota Dewan Keamanan PBB, anggota tetap. Itu jadi begitu Jepang menyerah kepada sekutu itu berarti nggak bisa apa-apa lagi ya. Jadi termasuk melepas semua wilayah yang dimiliki. Ya. Oke. Baik. Ya, kira-kira rasanya ini 2 menit lagi kita waktunya sudah habis ya, Pak Christoph. Nah, benar sekali. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Eka dan juga Ibu Susi karena paparannya. Aduh, kalau saya sih dengerin ini pasti akan minta lagi, tanya lagi. Tapi sayang sekali waktu kita udah habis ya, Pak Christoph. Benar sekali Bu Diana. Mungkin kita akan serahkan kepada Ibu Rizka sebagai ini kita untuk nanti ada pengundian door prize ya. Betul. Jadi betul. ada dua pertanyaan tapi mungkin nyerempet akhirnya menjadi satu jawabannya. Semoga tetap puas walaupun sedikit aja puas. Nah, jadi Ibu Diana kesimpulannya boleh disampaikan. Mungkin kalau closing statementnya Bu. Kesimpulannya adalah kemerdekaan adalah sesuatu yang diperjuangkan. Kemerdekaan adalah kehidupan. Karena kehidupan adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Kita semua generasi penerus, khususnya adik-adik semua yang sedang mendengarkan di sini, semangat selalu, belajar dengan baik, dan inilah perjuangan kalian semua menuju kemerdekaan kalian. Rasanya sih seperti itu ya. Oke, ada tambahan dari Pak Christoph? Kemerdekaan itu benar seperti kata Bu Diana, kemerdekaan itu adalah perjuangan. Kemerdekaan itu bukan sebuah pemberian, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Oleh sebab itu, mari kita perjuangkan dalam rangka mengisi kemerdekaan kita dengan profesi kita masing-masing. Merdeka. Dan harus dilindungi. Dan kalau harus ada orang lain yang tidak merdeka, kita harus bela. Siap, merdeka. Iya. Baik, terima kasih. Silakan kepada Ibu Rizka. Terima kasih kepada Ibu Diana dan Bapak Christoph. Salam merdeka ya. Gini, salam merdeka ya. 1, 2, 3. Oh, sebentar, sorry, saya ulang ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Ibu Diana dan Pak Christoph yang sudah memandu acara hari ini, dan khususnya untuk Ibu Susi yang memaparkan ilmunya beserta Bapak Budianta juga. Pada seluruh peserta untuk buka kamera dengan posisi kita salam merdeka ya semuanya ya. Di sini harap buka kamera. Kata Bung Karno di sebelah sini. Ya, Pak Yuni, jangan lupa aba-abanya Pak Yuni biar kita semuanya tetap standby. 1, 2, 3. Sebentar. Itu ya. Oke, slide berikutnya tetap posisinya sama ya. Karena belum selesai, ada 7 slide ini. Oke, slide 1 sudah. Slide 2. 1, 2, 3. Lanjut, tetap posisinya. Tetap posisi merdeka, salam merdekanya. Nah, sebentar. Insert saya error nih. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lanjut tadi. Mungkin ini terakhir ini. Oke. Dua. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuni atas dokumentasinya. Sahabat Marmaruni Hong, kita akan mengundi door prize berdasarkan yang sudah mengisi presensi.
yang sudah mengisi presensi. Kita undi berdasarkan keberuntungan. Untuk yang mendapat keberuntungan nanti bisa menghubungi dengan saya, Ibu Rizka ini, dan akan saya info di grup WA peserta terkait kelanjutan dari pengiriman door prize yang akan diberikan pada kegiatan kali ini. Sudah siap Pak Yuni untuk pengundiannya? Oke. Selamat kepada 3 pemenang, Bapak Sopir, kemudian Habila dan Tania. Kak Sensei, pemenang akan mendapatkan apa? Pemenang akan mendapatkan sumber ilmu. Berilmu? Iya, yaitu buku. Ya, buku. sumber ilmu, buku. Iya. Oke. Nanti kami akan kirim. Ya, bisa menghubungi saya. Untuk pemenang saya kirim nomor chat saya, nomor handphone saya, nomor WA saya. Silahkan nanti para pemenang menghubungi Bu Rizka ya. Untuk Nomor HP-nya sudah ada di chat. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih, selamat kepada para pemenang yang beruntung. Terima kasih kepada Pak Yuni yang sudah menyampaikan dan membimbing untuk mendapatkan hadiah hari ini. Dengan berakhirnya pengambilan door prize, kami ucapkan juga terima kasih atas partisipasi. Kita akan tutup kegiatan ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam memandu acara ini. Semoga pembelajaran dan pengalaman hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, baik, saya akan memberikan pantun kali ini. Pulau Papua, ujung di timurnya Indonesia, simbolnya burung cendrawasih. Sekian dari kami dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Sayonara. Sayonara. Oke, baik, terima kasih.